Oke, sekarang yang nomor 4. Wah, ini gampang banget nih nomor 4. Ternyata ada cara cepatnya ya. Nomor 4A jawabannya berapa? 132. 4A. 25 4A itu adalah 43 dikali 11. Oh, 14 kali 11. 473. Iya, 47. 3. 473. Oh, dia soalnya dikira yang Oh, kamu ngerjain yang contohnya ya? saya ngerjain Oh, contohnya. ngerjain contohnya. Ya, nggak apa-apa. Tapi kan di sebelahnya ada yang sesuai dengan opsi ya, A, B, C, sampai D. Terus yang 35 dikali 11? 385. Gampang ya, ini tinggal tulis 3, tulis 5, terus 3 tambah 5, 8. Iya. Yang C? 792. 72 kali 11, ini tulis 7, ini tulis 7 tambah 2, 9. Yang D? 924. Kenapa, Bu? Ini bukan 8, 4, 8 tambah 4, 12. Kenapa nggak gini? Ya, karena Nama 4 itu 12 Karena dari itu. ininya itu jadi satu kayak kayak ini biasa. Karena di sini cuma boleh ada satu angka saja, ya kan? Hanya ada satu digit. Karena dia 12, berarti kita ambil digit yang belakang. Berarti satunya ini kemana? Satunya ini nambah ke yang, ini kan harusnya 8 nih, tambah 1 jadi, iya, nambah ke 8, tambah 1 jadi 9. Berarti digit yang terakhir adalah 2, digit terakhirnya 4. Gitu ya. Jadi jawabannya adalah 924. Bukan 8.124 ya. Tapi jawabannya 924. Ada pertanyaan untuk PR? Siapa yang benar semua? Nomor 1, 2, 4. Coba pakai fitur. Ada berapa nih yang benar semua nih? Aku tadi kan nomor 4 apa yang coba doang. Sayang. Wah, ada banyak. 4, 5, 6, 7, 8. Wah, banyak banget ya. Oke, good job. 7A. 9, 10, 11, 12 siswa. Sisanya? Wah, makin nambah nih. Oke, ini yang latihan 4. Sekarang kita beralih ke latihan 5. Iya, latihan 5. Oke, Bu stop share dulu ya. Kalau yang ada yang salah langsung diperbaiki ya PR-nya. Iya, Bu. Latihan 5. Halaman 21. Nomor 5 dan 6 ya, nomor 5. Jika P sama dengan min 24, Q sama dengan 12. 12. R sama dengan R sama dengan min 6. Min 6. Sebentar. Kemudian tentukan nilai dari A. P dikali Q per Q ditambah R. R. Ini berarti tinggal disubstitusi aja kan? P-nya berapa tadi? Min 24. 24 dikali 12. Oke, per 12 tambah min 6. 12 ditambah min 6. Berarti 12 min 6. Udah deh, tinggal dihitung ya. Iya. Hasilnya adalah Min 288 dibagi 6. Bagi 6. betul jawabannya adalah Min 48. ya, min 48. Karena di sini ada tanda negatif. Iya. Bu, kalau saya jawabannya 48 benar atau salah? Salah. Iya. Hati-hati ya. Negatif. Ya, saya nggak teliti. Nah, Tapi itu hasilnya dia. udah benar, tinggal minnya doang yang salah. Tinggal minnya doang, tapi tetap beda ya, min 48 itu tidak sama dengan 48. Nah, ini matematika mengajarkan kita tentang naruh minnya. iya, matematika mengajarkan kita supaya kita
bisa lebih teliti lagi. Oke. Selanjutnya yang B. P dikali R dibagi R dikurang Q. Berarti P-nya kan min 24. Iya, min 24. R-nya berapa? Hah? Min 6. Ya, R-nya min 6 per min 6 Min 6 dikurangi 12. 12. kurangi 12. Sama dengan berapa? 144 per min 18. Per min 8. 11. Berarti hasilnya adalah Min 8. Min 8. iya, min 8. 8. Sekarang yang nomor 6. Siapa yang mau bahas nomor 6? Saya, Bu. Saya. Antares. Iya. Cuman ini saya ngerjainnya sebisa saya, Bu. Nggak apa-apa, kita coba discuss hari ini. Iya. Berarti dalam kegiatan karya wisata yang diikuti oleh 250 siswa, panitia menyewa beberapa bus yang berkapasitas masing-masing 54 tempat duduk. Kegiatan tersebut didampingi oleh 20 orang guru pembimbing. A. Berapa banyak bus yang diperlukan dalam kegiatan tersebut? Kita harus tahu dulu 250 itu dijumlah sama 700. Dijumlah sama 20 guru. 250 siswa dijumlah sama 20 guru. 170. Setelah itu kan bus itu kan masing-masing bus itu kan hanya bisa ini 54 tempat duduk dibagi 270 dibagi 54. Saya dapatnya hasilnya 5. 5. Iya. Ya, berarti ada 5. berapa banyak bus yang diperlukan dalam kegiatan tersebut? 5. Ya, 5 bus. Terus yang B, Kosong. berapa banyak tempat duduk yang kosong? Tidak ada, Bu. Soalnya 270 dibagi 54 hasilnya 5. Itu gimana ya? Bersih. Ya, dia habis dibagi ya. Ya. Tidak bersisa ya. Ya. Oke, jadi jawabannya adalah berapa banyak tempat duduk yang kosong? Tidak ada tempat duduk. Di Tidak 0. Iya, atau Tidak ada. 0. Oke, thank you Antares. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak. Siapa yang betul semua? Saya Coba yang betul semua ada berapa nih? 7, 8, 9, 10, 11. Masih bertambah? saya perlu peresan. Kok. Oh, ada 14 sekarang. Ada lagi? Yang lainnya? Kalau ada 15 sekarang bertambah lagi. Oke, yang masih ada yang masih kurang, boleh nanti dilengkapi ya supaya nanti kalian belajar. Oh iya, nanti aku kemarin nih sempat salah nih, kurang tanda negatif misalnya. Aku harus lebih berhati-hati nanti ketika mengerjakan soal yang ada tanda negatifnya. Jadi dari kesalahan tersebut kita bisa belajar supaya bisa mendapatkan hasil yang lebih baik lagi. Nggak apa-apa salah sekarang daripada nanti kamu salah tapi tidak membenarkan dan tidak belajar, tapi yang penting adalah kita benar-benar paham dan juga kita belajar untuk tidak mengulangi kesalahan kita. Oke, good job 7A. Terima kasih banyak sudah membahas untuk materi hari ini. Kita lanjut masuk ke materi yang baru. Sudah siap? Ya, Bu. Oke. Boleh tolong di lower hand lagi? Oke, kalau minggu lalu kita belajar tentang tentang perkalian pembagian dan minggu sebelumnya lagi kita belajar tentang penjumlahan dan pengurangan. Hari ini kok notasi ilmiah, sorry. Hari ini kita belajarnya lumayan banyak nih. Jadi Ibu harap 7A bisa berkooperatif dan juga bisa belajar disimak dengan baik materinya ya.
Today's learning are operasi hitung campuran. Operasi hitung campuran itu berarti kita mencampur baik itu penjumlahan, pengurangan, perkalian, ataupun pembagian. Kemudian ada kelipatan dan faktor, ada pemangkatan dan juga sifat-sifatnya, dan yang terakhir adalah notasi ilmiah. Oke, one by one. Yang pertama kita belajar dulu tentang operasi hitung campuran. Dalam operasi hitung campuran ini, ya berarti itu memuat penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Bagaimana cara mengerjakannya? Kalau misalnya kalian pernah ke sebuah tempat, misalnya rumah sakit, atau mungkin pernah naik Transjakarta, kalian pasti pernah menemukan yang namanya kursi prioritas. Ya, kalian pasti pernah menemukan kursi prioritas. Kursi prioritas itu misalnya ditujukannya untuk ibu hamil, untuk lansia, ya kan? Nah, sama seperti operasi hitung campuran, kita juga bisa memprioritaskan mana dulu nih yang harus kita dahulukan. Atau misalnya kalian lagi banyak tugas, banyak deadline, ada kegiatan dari luar sekolah gitu ya. Kira-kira mana nih yang harus didahulukan? Gitu. Apakah aku mengerjakan tugas matematika dulu? Oh iya, matematika udah hari Senin nih, besok udah hari Senin, berarti aku harus kerjakan matematika dulu. Baru nanti bisa lanjut lagi ke pelajaran lainnya. Jadi kita belajar banyak nih dari matematika, itu implementasinya di kehidupan sehari-hari juga banyak. Nah, sekarang kita balik lagi ke operasi hitung campuran. Kita yang pertama, apa yang harus didahulukan itu adalah operasi perkalian, kemudian pembagian, atau sebaliknya. Tergantung dari urutannya. Ada perkalian dulu atau pembagian dulu, itu yang dikerjakan. Tapi, Bu, saya pernah melihat ada yang tanda kurung. Di dalam kurung itu, tapi dia penjumlahan. Apakah kita harus tetap mengkalikan dulu tanpa melihat tanda kurung tersebut? Nah, kecuali kalau ada tanda kurung, kita dahulukannya yang tanda kurung dulu. Jadi yang pertama, kalau ada tanda kurung, kita lihat dulu nih, di operasi hitung itu ada tanda kurungnya atau tidak. Kalau ada tanda kurung, kita selesaikan itu dulu, yang dikurungkan tadi. Karena itu adalah kode kalau ini yang harus diselesaikan, ini yang paling urgent, dikerjakan lebih awal. Nah, kita kerjakan yang dalam kurung, setelah itu baru kita kali ataupun kita bagi. Nah, selanjutnya baru nanti kalau sudah dikali ataupun dibagi, baru kita operasikan penjumlahan ataupun pengurangan. Contohnya, di sini ada angka 27 ditambah 28 dikali 3 sama dengan, nah, di sini bukan 27 tambah 28 dulu, tapi yang harus kita prioritaskan itu adalah 28 dikali 3 yang perkaliannya dulu. Jadi, 27 ditambah 28 dikali 3, 28 dikali 3 itu sama dengan 84. Jadi 27 tambah 84 sama dengan 111. Ini pasti di SD udah pernah belajar ya, cuma mungkin ada yang masih lupa, metodenya masih sama. Terus ini 12 dikali 5, kita utamakan yang perkaliannya dulu. 12 kali 5 sama dengan 60. Nah, ini 32 dibagi negatif 8. Negatif 8 sama dengan min 4. 60 ditambah negatif 4 sama dengan 60 dikurangi 4, yaitu 56. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Paham ya? Masih mudah. Ini operasi hitung campuran. Kemudian yang berikutnya itu adalah, oke, are you ready for the quiz? Ibu, hari ini banyak quiz nih. Nanti kita gunakan fitur audio saja supaya lebih cepat. Yang sudah tahu jawabannya boleh langsung sebutkan namanya. Oke, Bu, siap. Oke, operasi hitung campuran ini ada 3 soal. Soal yang pertama. Kerjakan sesuai langkah dan jawablah dengan teliti, tepat, dan optimal. Kita dicetak jawabnya private chat. Jawabnya ini aja, secara langsung pakai audio. Jadi nanti sebutkan nama kalian, yang Ibu tunjuk boleh menjawab. Ya. Sambil Ibu catat nih. Tunggu ya, 7A. Oke, are you ready? Ya. Number 1. 25 tambah 13 dikali 4. Kalau yang sudah, boleh langsung sebutkan nama kalian. Vino, Bu.
Alif, Bu. Saya, Bu. Oh, Vino tadi yang pertama Ibu dengar. Vino, absen? Absen 11. 11. Jawabannya berapa? Jawabannya 77, Bu. Dari mana? 13 kali 4 terus baru tambah 2. Iya. 13-nya dikali 4 dulu, itu sama dengan 52, ditambah 25 sama dengan 77. Oke, good job, Vino. Selanjutnya, nomor 2. Alif, Bu. Alif, Cepet banget. cepet banget. 10, Bu. Iya, betul. Dapat dari mana 10? 42 dibagi min 6 itu kan min 7. 17 kurang 7 itu 10. Iya, betul ya. Jawabannya adalah 10. Kerjakan dulu yang pembagian, baru nanti kita operasikan yang penjumlahan. Alif absen berapa? Absen 5, Bu. Absen 5. Oke, good job. Last number. Alia, Bu. Alia. 35 benar nggak? 35 dari mana? Itu di 7 negatif 7 kali negatif 8 dulu. Oke, negatif 7 dikali negatif 8. Terus baru di 56. Min Iya, 21 ditambah 56 sama dengan? 25. Iya, 35. Betul sekali. Jawabannya adalah 35. Oke, good job, Alia. Kita lanjut. Oh, sudah jam 9.30 ya? Iya, Bu. Yaudah, kita istirahat dulu. Nanti kita lanjutkan lagi setelah istirahat. Oke, Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kembali kasih. Selamat beristirahat. Istirahat. Selesai. Istirahat. Lanjutin aktivitas. Baik, untuk lipatan dan faktor, coba kita baca bareng-bareng di halaman 22 sampai halaman 25. Bukunya buku hijau jembatan. Oh iya. Oke, di situ ada kelipatan dan kelipatan persekutuan. 1.7.1. Siapa yang mau coba baca? Saya, Bu, atau yang lain dulu? Boleh, Antares dulu. Oh ya sudah. Kelipatan suatu bilangan A pada sistem bilangan asli diperoleh dengan cara mengalihkan A dengan setiap bilangan asli. Contohnya nih, kelipatan 2 adalah 2 kali 1, 2 kali 2, 2 kali 3, 2 kali 4, 2 kali 5, dan seterusnya. Yaitu hasilnya 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Pokoknya yang dikalikan itu ya hasilnya begitulah sama. Berdasarkan kelipatan 2 bilangan atau lebih, dapat ditentukan anggota-anggota persekutuannya yang disebut kelipatan persekutuan. Anggota terkecil pada kelipatan persekutuan disebut kelipatan persekutuan terkecil atau KPK. Baik, terima kasih Antares ya. Jadi itu tadi kelipatan dan juga kelipatan persekutuan. Jadi maksudnya itu kelipatan itu adalah kita mengkalikan setiap bilangan asli dengan kelipatan tersebut. Misalnya tadi yang Antares sebutkan itu adalah kelipatan 2, kelipatan 3, kelipatan 4. Kelipatan 2 berarti kita kalikan bilangan asli. Masih ingat ya, bilangan asli itu adalah bilangan yang dimulai dari angka 1. Iya, angka 1. Berarti 1 kali 2, 2 kali 2, 3 kali 2, 4 kali 2, dan seterusnya. Kemudian di situ ada kelipatan persekutuan terkecil atau KPK. Contohnya bagaimana? Nah, di sini contohnya kita lihat bareng-bareng. Tentukan KPK dari bilangan-bilangan berikut. Nomor 1, 3, dan 4. Berarti kita cari tahu dulu kelipatan dari 3 itu ada apa saja? 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, dan seterusnya. Ya, kalau kelipatan 4, 1 kali 4 itu 4, 2 kali 4, 8, 3 kali 4, 12, kemudian dan seterusnya ya, 16, 20,
24, kemudian 28, 32, 36, 40, 44, dan seterusnya. Nah, jadi kita bisa menyebutkan kelipatan persekutuan dari 3 dan 4. 3 dan 4 berarti dari angka 3 dan 4, yaitu dua-duanya itu adalah 12, 24, 36, 48, dan seterusnya. Di situ kita mencari angka yang ada di di kelipatan 3 dan juga ada di kelipatan 4. Nah, terus KPK-nya? KPK itu kan adalah kelipatan persekutuan terkecil. Berarti dari 12, 24, 36, 48, bilangan yang paling kecil itu adalah 12. So, kelipatan persekutuan terkecil atau KPK-nya dari 3 dan 4 adalah 12. Oh, begitu, Bu. Itu. Nah, sekarang yang faktor dan faktor persekutuan 1.7.2. Siapa yang mau baca? Yo, jangan antares lagi nih. Ayo, siapa nih yang aktif? Antares tadi udah, ayo. Siapa? Halaman yang mana? Oke. Ya, silakan. Saya, Bu. Bilangan asli dapat dinyatakan sebagai hasil kali 2 bilangan atau lebih. Misalnya, 5 sama dengan 1 kali 5. 6 sama dengan 1 kali 2 kali 3. 24 sama dengan 1 kali 2 kali 3 kali 4. Masing-masing bilangan dalam bentuk perkalian seperti di atas disebut faktor. Faktor-faktor dari suatu bilangan dapat diperoleh dengan cara menyatakan bilangan tersebut sebagai hasil kali 2 bilangan atau lebih. Untuk itu, perhatikan uraian berikut. 12 sama dengan 1 kali 2, sama dengan 2 kali 6, sama dengan 3 kali 4. Faktor dari 12 adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Dan 70 sama dengan 1 kali 70, sama dengan 2 kali 35, sama dengan 5 kali 14, sama dengan 7 kali 10. Faktor dari 70 adalah 1, 2, 5, 7, 10, 14, 35, dan 70. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa mencari faktor suatu bilangan sama artinya dengan mencari semua pembagi yang habis membagi bilangan itu. Dari 2 bilangan atau lebih dapat ditentukan anggota persekutuannya yang disebut faktor persekutuan. Anggota terbesar pada faktor persekutuan disebut faktor persekutuan terbesar atau FPB. Oke, baik. Terima kasih Fahri Ramadan. Nah, tadi kalau KPK sekarang ada FPB, ya, faktor dan faktor persekutuan. Kalau faktor persekutuan terbesar itu adalah FPB. Kurang lebih sama, cuma bedanya kalau tadi itu adalah kelipatan, kalau faktor ini adalah faktor dari sebuah bilangan. Misalnya tadi angka 5. Angka 5 itu kan 1 kali 5. Terus juga misalnya di sini faktor dari 12, 1 kali 12, 2 kali 6, 3 kali 4, ya kan? Jadi faktor dari 12 itu adalah memuat angka 1, 12, kemudian 2, 6, 3, 4. Ya, kalau diurutkan jadi 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Nah, sekarang kita lihat contohnya supaya lebih paham. Tentukan FPB dari bilangan-bilangan berikut. Yang pertama ada angka 12 dan 18. Coba kita buka halaman 24. Faktor dari 12. Nah, faktor dari 12 kan tadi udah tahu kita ya. 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Faktor dari 18. 1 udah pasti. 2 juga ya. Kan 18 habis membagi 2. Ya kan? Pokoknya faktor itu dia harus yang habis membagi. 18 bagi 3 bisa nggak? Bisa. Bisa, ya kan? 6. Iya. Berarti dia juga habis dibagi 6. Ya kan? Kalau dibagi 4 habis nggak? Enggak. Enggak. Berarti 4 itu bukan faktor dari 18. 5 pun juga dia bukan faktor dari 18. Karena tidak habis membagi 18. Terus tadi ada angka 6. Angka 7? Nggak bisa ya? Nggak bisa. Ya, berarti bukan faktor. Berarti yang faktornya itu adalah 1, 2, 3, 6, 9, dan 18. Berarti faktor persekutuan dari 12 dan 18, itu kalau kita lihat angka yang sama itu ada 1, 2, 3, dan 6.
Ya, yang ada di faktor 12 dan ada juga di faktor 18. Angkanya itu adalah 1, 2, 3, dan 6. FPB-nya itu adalah faktor persekutuan yang paling besar, yaitu dari 1, 2, 6, dari 1, 2, 3, 6 yang paling besar adalah angka 6, Bu. 6. Berarti FPB-nya 6. Paham ya? Paham, Bu. Oke. Ada yang masih kurang paham? Kita lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke pemangkatan dan sifat-sifatnya. Apa itu pangkat? Pangkat itu adalah seperti ini bentuknya ya. A pangkat N. A ini adalah bilangan pokok, N-nya ini adalah bilangan berapapun, ya bisa angka 0, bisa angka 1, 2, 3, 4, bisa juga negatif. Tapi kita belajarnya yang positif dulu aja ya. Contohnya ada di halaman 27. Nah, di situ ada tentukan hasil pemangkatan bilangan-bilangan berikut. Contohnya 10 pangkat 2. 10 pangkat 2 itu berarti adalah perkalian 10 dikali 10. Ya, jadi perkalian 10-nya sebanyak 2 kali. Kalau misalnya kemarin 2 dikali 3, misalnya A dikali B, itu sama dengan penjumlahan A sebanyak B kali. Kalau ini pemangkatan itu adalah perkalian A sebanyak N faktor. N-nya ini berapa? Misalnya kalau N-nya 10, berarti A-nya dikalikan sebanyak 10 kali. A dikali A dikali A sampai 10 kali. Nah, contohnya tadi 10 pangkat 2. Berarti kan 10-nya dikalikan dengan 10 sebanyak 2 kali. Angka 10-nya ada 2. Jadi sama dengan 100. Terus kalau bilangannya negatif, Ya, hasilnya negatif, Bu. nah di sini harus hati-hati. Kalau bilangan negatif hasilnya pasti positif, Bu. Nah loh, kalau bilang yang benar yang mana tuh? Coba kita diskusi Menurut bareng-bareng. saya sih hasilnya negatif, Bu. Hasilnya positif, Bu. Kenapa Ya, ada yang bilang negatif, ada yang bilang positif? Positif. Ayo. Soalnya negatif kali negatif positif, Bu. Gini. Kalau umpamanya negatif ya untuk apa kok ada pangkatnya itu negatif kan? Kenapa nggak pakai pangkat positif aja? Kita jangan bahas kalau pangkatnya negatif. Kita belum sampai situ. Kita bahas kalau A-nya ini pangkatnya negatif. kalau hanya satuannya doang. Nih, ya, yang perlu dipahami kita belum sampai pangkatnya ini negatif. Misalnya A pangkat -3. Nah, ini belum Dua-duanya sampai kan satu-satu, pelan-pelan. Coba kita naik tangga, kita lompatnya satu-satu, jangan langsung ke sini ya, nggak nyampe kakinya ya. Jadi pelan-pelan. Kita belajar dulu misalnya, kalau tadi kan contohnya nih ada di halaman berikutnya, coba kita lihat bareng-bareng. Kok udah selesai. belum sabar ya. Habis ini kan ada simulasi, tunggu ya, sabar. Pelajaran bahasa Indonesia ya atau simulasi dulu? Kan simulasi nanti jam. Ya, sampai jam setengah. Simulasinya boleh ngasal kan, Bu? Iya, yang penting teknis keseluruhannya lancar. Nah, misalnya gini, ini 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 itu kan berarti perkalian 2 sebanyak 5 kali, ya kan? 1, 2, 3, 4, 5. 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. 8 kali 2, 16. 16 kali 2, 32. Sekarang bagaimana kalau misalnya di sini Ibu ganti jadi angka -2? Nah, ini ada tanda kurungnya. Karena pangkatnya 5 tetap negatif. Karena pangkatnya 5 tetap negatif. Betul sekali. Kenapa? Karena 5 itu angka ganjil, jadi dapatnya negatif. Iya, kata kuncinya di sini. 5 ini adalah angka ganjil. Makanya di sini hasilnya adalah -32. Nah, sekarang kalau misalnya di sini Ibu rubah jadi -2 pangkat 5. Ini tidak ada tanda kurungnya. Negatif. Iya, negatif juga ya. Sekarang kalau karena ini kalau misalnya kita jabarkan, ini kan -2 dikali -2 dikali -2 dikali -2, ya kan? Sebanyak 5 kali dikali -2. Min kali min positif. Itu positif ya, Bu? Ya, plus kali min plus kali min. Ya. Pokoknya kalau misalnya ada banyak gitu, kalian sebenarnya cuma perlu lihat di sini pangkatnya. Pangkatnya kalau ganjil dia
hasilnya negatif. Nah, tapi kalian harus hati-hati. 4 misalnya. Hasilnya berapa? Hasilnya negatif. Positif. Oh iya Bu, betul. Iya Hasilnya Bu, positif berapa? positif. Nah, positif 16. Ya benar. Nah, sekarang hati-hati. Ini ada tanda Tergantung pangkatnya kurungnya. ya, Bu. Ya. Karena kan min kali min positif, positif kali min negatif, negatif kali positif, positif. Karena ini pangkatnya dia genap, jadinya hasilnya positif. Nah, sekarang ini ada tanda kurungnya nih, negatifnya. Kalau tidak ada tanda kurungnya, hasilnya berapa? Positif. Negatif. Karena nggak ada dalam kurungnya, jadi hitungnya minusnya sekali. Iya, betul. Karena dia tidak ada tanda kurungnya, ini hasilnya meskipun pangkatnya genap, hasilnya negatif 16. Karena ini merupakan perkaliannya gini, kalau dijabarin. Min 2 kali 2 kali 2 kali 2. 2 kali 2, 4, 4 kali 2, 8, 8 kali 2, 16, berarti sama dengan min, kan ada minusnya, 16. Jadi hati-hati ya, kalian harus teliti dengan tanda kurungnya juga. Bu, saya mau nanya Bu, terus yang min 25, yang min 2 pangkat 5 ini yang nggak ada tutupnya berarti min 2 kali 2 kali 2 kali 2. Min 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Sama dengan, sama aja ya, min 30. 32. Paham Bu? Oke. Ada lagi yang mau tanya? Bagus pertanyaannya. Biar kita lebih teliti. Nah, di situ di contoh halaman 27 ada min 8 pangkat 3. Itu hasilnya min ya, min 512. Terus kalau misalnya yang C, di situ ada min 9 ditambah 6, terus dipangkatkan dengan 4. Nah, ini kita kerjakan dulu yang dalam kurungnya, min 9 tambah 6 sama dengan min 3. Ya, Jadi min 3 dalam pangkat kurung, 4. Iya, min 3 pangkat 4. Hasilnya positif 81. Oke, sekarang kita lanjut. Are you ready for the quiz? Insya Allah. Ready, Miss. Oke, ini nggak usah pakai chatroom, kita nanti langsung aja ya. Kalau pakai chatroom, soalnya Ibu menghitung lumayan efektivitas waktunya lebih lama. Jadi Ibu pakai audio saja ya. Nanti sebutkan namanya. Yang sudah tahu boleh langsung sebutkan namanya dulu. Nanti yang sudah Ibu tunjuk baru boleh jawab. Oke, siap-siap. Nomor 1, 11 pangkat 2. Ya, Bu. Waduh, tadi suaranya Saya, nabrak-nabrak. Bu. Siapa namanya? Bu. Apa siapa Vino? Yang Ino tadi? Arka Vino. Vino tadi udah ya? Udah Bu. Udah yang belum. Patri. Fatia. Oke, Fatia. Jawabannya berapa? 121. Yakin? Yakin. Iya, betul sekali. Jawabannya adalah 121. Fatia absen berapa? 15. 15. Oke, nomor 2. Yang mau jawab? Tunggu saya. Hana. Berapa jawabannya? Min 28. Kurang tepat, mohon maaf. Coba. Ayo. Lagi, Bu. Min 14 pangkat 2 berarti min 14 dikali min 14. Iya, Bu. Siapa? Saya Bu. Sayanya siapa? Sebutkan namanya. Fahri, Bu. Fahri. Ayo. Fahri. 196, Bu. Iya. Positif atau negatif? Positif, Bu. Iya, positif. Oh iya, Betul negatif. sekali. Oh iya. Ih. Positif atau negatif? Positif, Bu. Positif ya. Perkalian negatif dengan negatif adalah positif. Soalnya itu ada tanda kurung. Kalau nggak ada tanda Yes. kurung, negatif. Dan ada tanda kurungnya. Makanya dia negatif dikali negatif. Next, nomor 3.
Syarfina. Min 576. Min? 576. Min Ya, Bu, 576. Betul Banget sekali. itu. Syarfina pakai absen nomor berapa? 32. 32 ya. Karena dia tidak ada tanda kurung, jadi hasilnya negatif. Min 24. Ya. Saya, Bu. Saya, Bu. 46. Siapa? Ayo, Antares. Enggak, Bu, enggak jadi. Angkanya terlalu besar. Tunggu saya itu. Ya, Bu. Artinya nggak bisa. Rian. Siapa? Arin. 64. Positif atau negatif? Positif. Positif. Oh, iya, astagfirullah. 64. Kan tadi 2 pangkat 5, 32. Bu. Tinggal 32 kali 2 aja, 60. Saya kira 32 kali 32. 32 dikali 2. Udah 5 lo dapatnya. Nomor 5, 6 pangkat 3. Saya Bu. Saya, Bu. Siapa? Saya Viola. 216. 216, betul. Positif ya. Oke, selanjutnya. Viola absen berapa? 16. Oke. Berikutnya. Nah, ini. Kerjakan yang dalam kurung dulu. Rasya. Rasya. 49. Iya, betul. Dari mana 49? 7 min tambah 14 itu 7. 7 kali 7 itu 14. Iya, 7 pangkat 2 sama dengan 7 kali 7, berarti 7 kali 7 sama dengan 49. Oke, good job. Positif kan? Masih ada lagi. Iya, positif loh. Positif. Ayo, ini easy but tricky. Easy Saya, but Bu. tricky. Antares. Min 5, Bu. Antares. Kurang tepat. Saya. Salah, sayang sekali. Siapa? Alia. Min 1. Dari mana? Iya. Min 17 ditambah 16 sama dengan min 1 dikali 5. Iya, min 1 pangkat 5. Bukan min 1 kali 5 ya. Harus, this is quite easy but tricky. Karena min 1 pangkat 5. Banyak yang terkecoh min 1 pangkat 5 sama dengan min 5. Padahal min 1 pangkat 5 itu adalah perkalian minus 1 sebanyak 5 kali. Ya kan? Berarti minus 1 dikali minus 1 dikali minus 1 dikali minus 1 dikali minus 1. Karena dia negatif 1 dalam kurung, pangkatnya bilangan ganjil, yaitu 5. Berarti hasilnya adalah negatif 5. Negatif 5. Negatif 1. Negatif 1. Negatif. Easy but tricky. Kadang-kadang Alia tadi absen berapa? 22 ya? Oke, masih ada lagi nggak nih? Oh, udah habis. Oke. Nah, ini ada sifat-sifat bilangan berpangkat positif. Di sini kalau misalnya ada angka yang sama, di sini variabelnya adalah sama-sama A. Berarti di sini kita bisa menjumlahkan pangkatnya. Kalau misalnya dia perkalian, ya A pangkat M dikali A pangkat N, itu pangkatnya kita bisa jumlah. M ditambah N. Tapi ini berlaku untuk yang perkalian dengan bilangan pokoknya sama. Ya, kalau pembagian itu kan kebalikan dari perkalian. Berarti kalau misalnya A pangkat M dibagi A pangkat N itu sama dengan A pangkat M dikurang N. Kalau tadi pangkatnya dijumlah, ini pangkatnya dikurang. Terus kalau pangkat dipangkatkan lagi. Pangkat dipangkatkan lagi itu berlaku perkalian. Misalnya A pangkat M dalam kurung dipangkatkan dengan N. Berarti ini berlaku A pangkat M dikali N. Nah, kalau AB pangkat M, berarti ini A pangkat M dikali B pangkat M. Kalau pembagian, A pangkat M dibagi B pangkat M. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal lagi. Oke, ada quiz. Are you ready for the quiz? Insya Allah lagi, Bu. Loh, ini
Ya, kuncinya kayak gitu, saya gitu. Oke, ini nggak usah pakai chatroom, kita pakai audio lagi ya. Oke. Nomor 1. Be ready. Ini sih gimana, Bu? Ini gampang nih. Maksudnya itu 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 3. 3 pangkat 5, berapa? 3 pangkat 5, 3 pangkat 5. Siapa namanya? Muhammad Rasya udah tadi ya. Oh. Gak apa-apa ya udah. Kita langsung jawab aja ya karena waktunya udah terbatas banget nih. Ini sama Udah dengan 3 habis. pangkat 5. Ini 4 Ayo, Bu. pangkat 4 4 pangkat 4. Ini 2 pangkat 2 pangkat 8. 2 pangkat 8. Yang ini Tambahin doang, Bu, itu. 8. 6 pangkat 3. 3. iya 6 pangkat 3. Kalau pembagian dikurang ya. Kalau pembagian dikurang 8 dikurang 5 3. Jadi 6 pangkat 3. Lagi 7. Pangkat 3. pangkat 4 pangkat 4 pangkat 4. Lagi 5 pangkat 4. iya 5 pangkat 4. Gampang ya? Yang penting ingat sifat-sifat tadi. Sifat-sifatnya itu berlaku sampai nanti kelas 2. Yang ini berapa? Nah, ini ada 3 nih. Saya tahu, Bu. Berapa? Pangkat 1. Iya, pangkat 1. Selanjutnya 9. pangkat kurang 45 5 tambah 3 Pangkat 9. Pangkat 8. kenceng. Gak apa-apa nih, yang penting pede ya. Yang penting lihat nih, dapat 8 dari mana? 9 dikurangi 4 tambah 3 8. Berarti ya nih butuh ketelitian. 3 pangkat 2. 3 pangkat 1. Ini kan 4 kali 3 pangkat 4 dikali 3 kali 2. 3 pangkat 5 dipakai tambah 2. 6 kan? Berarti 7 dikurangi 6 1. Lagi. Kira 6-nya yang di 3. 2 pangkat 12. Iya, 2 pangkat 12. Kalau dipangkatkan lagi berarti pangkat itu dikali ya, Bu? dikali. Iya, jadinya 2 pangkat 12. Oke. Lagi. Aku bingung kenapa B pangkat 9 dibagi B pangkat 4 dikali B pangkat 3 itu jadi B pangkat 6 pangkat 13, Bu. 6 pangkat 13. Pangkat 3 tambah 5 8 dikali 2 16. 6 pangkat 16. Gimana, Bu? Gimana? Nah, itu 3 kali 2. 3 kali 2. Kalau pangkat tadi kan A pangkat M di dalam kurung dipangkatkan lagi dengan N sama dengan A pangkat M dikali. Kalau misalnya aku yang nggak ngertinya itu 7 tambah 9. Ini berapa nih? 7 pangkat 9. 7 pangkat 15. Iya, 7 pangkat 15. Ada yang masih bingung? Saya. Udah nggak bingung. Nih, caranya gini. Ini kan 7 pangkat 9 dibagi 7 pangkat 4. Berarti ini kan 7 pangkat 9 dikurangi 4. 9 kurangi 4 berapa? Tapi kurang. 5. Kan kalau pembagian dikurang, ya kan? Oke, 7 pangkat jadi 5. biasanya. Nah, berarti ini 7 pangkat 5, pangkat 3 lagi kan? Berarti Paham, Bu. 5 kali 3 sama dengan 7 pangkat 15. Paham ya? Oke. Ada yang mau nanya? Ibu ada yang nanya, Bu. Nggak tahu siapa. Cuman tadi saya dengar. Oh, Fatia, Bu. Fatia. Latihan apa? Tadi kan contohnya tuh yang nomor 11. 6 pangkatnya nggak dikali 2, berarti nggak 36 gitu. Kalau mau dikali dulu gitu misalnya. Kan ini karena ini kan sama-sama 6. Kalau tadi itu kan dia oke, ini pertanyaan bagus nih. Fatia ternyata sangat menyimak materi Ibu. Bu, tadi kan sifatnya ada yang seperti ini. Bentar, Ibu. Back-nya gimana nih? Kok nggak bisa di-back? Tunggu dulu. Nah, sorry. Nih, kan tadi ada sifat seperti ini kan?
Lihat, ini A sama B dia adalah bilangan yang berbeda. Kalau bilangannya berbeda berarti A pangkat M dikali B pangkat M. Tapi kalau misalnya ternyata tadi yang nomor 11 yang tadi Fatia tanyakan, Bu, kok ini enggak 6 pangkat 3 dipangkatkan 2 ditambah 6 dikali 6 pangkat 5. Nah, ini kan angka 6-nya ini kan dia sama-sama angka yang sama, ya kan? Bilangan ini merupakan angka yang sama. Jadi kita bisa menyederhanakannya dulu dengan mengerjakan yang ada di dalam kurung ini baru nanti dipangkatkan. Seperti itu. Berarti Bu yang tadi itu kayak aljabar ya Bu, nanti pakai. Iya, ada hubungannya nanti dengan materi aljabar. Karena dia itu A dan B itu adalah bilangan yang berbeda. Kalau misalnya A-nya 2, B-nya itu tidak mungkin 2, pasti B-nya bisa 3 atau bisa angka lain. Tapi kalau misalnya ini 6, ini kan merupakan angka yang sama. Berarti ini sama dengan angka A yang berlaku tadi. A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Atau 6 pangkat 3 ditambah 5 sama dengan 6 pangkat 8, kemudian dipangkatkan 2. Berarti kalau bilangan pangkat dipangkatkan itu sama dengan 6 pangkat 8 dikali 2 sama dengan 6 pangkat 16. Seperti itu. Kalau seumpamanya nih Bu, itu angka apa namanya beda Bu. Itu yang diambil itu 5 tambah 3 ya. Nggak jadi deh. Nggak jadi deh. Nanti minggu depan aja kita bahasnya lebih dalam lagi ya. Waktunya sudah habis. Nah, nanti tolong PR-nya kalian baca yang notasi ilmiah halaman 31 sampai 32. Baca aja kan Bu, maksudnya ya, dibaca nanti minggu depan kalau ada yang mau mereview sangat diperbolehkan. Itu saja dari Ibu untuk hari ini. Oke. Semoga bisa bermanfaat. Enggak usah, kamu baca aja. Baca aja kalau minggu depan mau dipresentasikan apa yang sudah kamu pelajari, boleh nanti dijabarkan dulu, nanti Ibu jelaskan lebih dalam lagi. Terima kasih banyak untuk hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Dan semangat terus untuk kalian belajar matematikanya dan jangan lupa stay safe and stay healthy. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.